Shalom jemaat yang diberkati. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kembali dalam ibadah kenaikan Tuhan. Nah, walaupun saat ini saya dan teman-teman berada di gereja, Bapak Ibu, saudara-saudari di tempat Bapak Ibu masing-masing, tapi satu hal yang saya percayai bahwa dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, Tuhan Yesus hadir. Karena saat dimana hatimu berada, disitulah Tuhan hadir. Amin Bapak Ibu yang ada di rumah. Amin, puji Tuhan. Nah, saat ini kita mau masuk ke dalam peribadatan kita, namun sebelumnya saya akan ajak Bapak Ibu untuk kita masuk ke dalam doa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala hal yang sudah Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Tuhan Yesus, Engkau mati, Tuhan mengalahkan maut Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan Engkau sudah menang dan bahkan Engkau naik ke surga Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk setiap pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, tidak sedetik pun Tuhan Yesus Engkau meninggalkan kami Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus kami rindu datang kepadamu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami rindu Tuhan Yesus mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau, Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus turun ke atas kami masing-masing Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita tuh di tempat kita masing-masing. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau naikkan pujian, aku nyanyi haleluya. Bapak Ibu, mari kita datang dengan penuh kerinduan akan lawatan Tuhan dalam kehidupan kita secara pribadi saat ini. Katakan, Bapakku datang. Bapakku datang, menyembah-Mu di sini. Usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, katakan dengan penuh kepercayaan. Perbuatanmu di hidupku.
Bapak Ibu hari ini berada, mari dengan kesungguhan hati kita untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, karena Dialah yang layak ditinggikan. Hanya Tuhanlah saja yang layak ditinggikan. Hadirat Tuhan di dalam hati. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian perayaan iman kita hari ini, marilah kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah datangnya dari Allah, Sang Pencipta langit, bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kiranya turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak, serta Roh Kudus. Dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Nas pembimbing kita pagi ini terambil dari 2 Tesalonika 1 ayat 11 yang demikian. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik
dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Amin, amin, amin. Jemaat yang diberkati, saat ini saya mau undang jemaat semua di rumah masing-masing atau dimanapun untuk kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama merayakan kenaikan Tuhan ke surga ini dengan penuh sukacita. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan menaikkan satu buah pujian. Sungguh nyata kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita sama-sama bertepuk tangan. Seindahnya pelangi, seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah, walau badai dan bumi pun bergoncang, namun kau yang setia menjagaku selamanya. Katakan sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Genap hatiku hanyalah untuk-Mu. Mari kita pujikan pujian ini dengan penuh sukacita sekali lagi. Mari jemaat-jemaat sekalian, mari kita memuji nama Tuhan. Seindahnya pelangi, seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. mari kita memujikan nama Tuhan. Sungguh nyata, bersama-sama mari. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku
Puji syukur untuk kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Saat ini jemaat yang diberkati, kita akan mempersiapkan hati kita dan pikiran kita untuk kita sama-sama menerima firman dari Tuhan. Kita akan siapkan hati kita dengan mengangkat satu buah pujian. Tetap setia. Selidiki aku Tuhan. Lihat hati kami Tuhan. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan yang tak pernah habis Tuhan. Yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, saat ini Tuhan, hati kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu.
Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, agar firman-Mu boleh menjadi rema bagi kami. Boleh tertanam di dalam hati kami, termeterai di dalam pikiran kami, dan boleh membentuk perilaku kami hari lepas hari semakin indah di dalam Tuhan. Hamba-Mu yang Kau pakai Tuhan, hamba sangat menyadari bahwa hamba penuh dengan kekurangan. Karena itu Tuhan, hamba memohon kepadamu, berikanlah urapan roh-Mu kepada hamba, agar hamba boleh menyampaikan firman-Mu seperti yang Kau kehendaki. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, karena saat ini kita boleh merayakan hari kenaikan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama yang terambil dari Matius 28 ayat 18 sampai dengan ayat 20. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih yang melakukan di dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang diberikan kepada saya saat ini adalah pergilah dan layani Tuhan. Pergilah dan layani Tuhan. Bapak Ibu, di dalam Roma 12 ayat 10 dikatakan, "Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis." Ketika kita mendengar kata bersukacita dengan bersukacita, menangis dengan orang yang menangis, apa yang tersirat di dalam pikiran kita? Kira-kira apakah yang bisa kita lakukan dengan perintah di dalam firman Tuhan yang baru saja kita dengar? Kalau kita bersukacita, kalau kita berbahagia, kalau kita bergembira, itu mungkin sangat mudah untuk kita lakukan. Tetapi persoalannya adalah tatkala kita diperhadapkan dengan kesedihan, dengan duka cita, dengan penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita, oleh lingkungan yang ada di sekitar kita. Mampukah kita turut dalam penderitaan mereka? Mampukah kita turut serta dalam duka cita mereka? Apalagi jika kita melihat di sekitar kita ada banyak orang-orang yang hidup semau gue, yang hidup saenake dhewe. Mungkin ada yang suka mabuk-mabuk. Mungkin ada yang suka melakukan kejahatan, hidupnya berada dalam kesesatan, hidupnya berada dalam hukuman dosa, hidupnya sedang mencari-cari di mana sih keselamatan itu. Apa yang kita lakukan? Apakah kita akan menceburkan diri, ikut-ikutan melu dosa? Ikut-ikutan menyesatkan diri, ataukah
kita akan menjadi penolong bagi mereka? Ataukah kita akan bersikap masa bodoh? Kita berkata, masa bodoh dengan mereka yang tersesat. Masa bodoh mereka yang butuh pelayanan. Masa bodoh mereka yang berduka cita. Masa bodoh mereka yang saat ini berada dalam penderitaan, berada dalam penganiayaan. Masa bodoh dan masa bodoh. Lalu berkata, sing penting aku diberkati Tuhan. Sing penting aku entuk jaminan kekal karo Gusti Yesus. Melu ning swarga. Sing penting aku hidup dalam kasih karunia Tuhan. Sing penting kasih karunia dan anugerah Tuhan wis melimpah di hidupku. Apakah kita akan bersikap seperti itu? Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebenarnya apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita? Sebenarnya apa sih yang Tuhan kehendaki supaya orang percaya lakukan? Supaya anak-anak Tuhan lakukan? Supaya pengikut-pengikut Yesus lakukan? Saudara yang dikasihi Tuhan, faktanya kita tidak bisa menutup mata bahwa sejak zaman pelayanan Tuhan Yesus sampai sekarang masih ada banyak orang-orang, saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran kasih kita, yang membutuhkan pelayanan kita, di mana mereka hidup dalam kesesatan, mereka hidup dalam penderitaan, mereka hidup sedang mencari-cari di manakah kasih Allah itu, di manakah anugerah Allah itu. Bahkan kita melihat dalam penampakan Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, masih ada banyak orang-orang yang meragukan kuasa Allah. Di dalam bacaan kita, di dalam ayat 16 pun dikatakan, di dalam ayat 17 dikatakan, ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, jika zaman Tuhan Yesus ada banyak orang yang meragukan keilahian Tuhan, jika pada zaman Tuhan Yesus masih ada banyak orang yang tidak percaya, saya percaya bahwa saat ini pun masih ada banyak orang yang meragukan keilahian Yesus. Ada banyak orang yang tidak percaya. Dan ini pun yang dialami dari salah satu murid Tuhan Yesus, yaitu Thomas. Dia tidak mau percaya kepada Yesus ketika mendengar berita dari saudara-saudaranya. Dia katakan, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku, sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Jika murid Tuhan Yesus yang setiap hari bersama dengan Tuhan bisa meragukan keilahian Allah, bisa tidak percaya, apalagi orang yang belum mengenal Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sangat mengasihi dunia ini. Tuhan Yesus mengasihi seluruh umat manusia. Dan Tuhan Yesus menghendaki supaya setiap umat manusia diselamatkan. Sehingga sebelum Ia naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan perintah yang berupa amanat agung yang tertulis di dalam Matius 28 ayat 18 sampai dengan ayat 20. Di dalam amanat agungnya, di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Ada suatu amanat. Tuhan Yesus memberi perintah sebagai suatu penugasan, sebagai suatu perutusan kepada ke-11 murid dan para pengikut Tuhan Yesus pada waktu itu. Yang tentunya aplikasinya juga diperuntukkan kepada gereja Tuhan masa kini.
kepada orang percaya, kepada pengikut Yesus, kepada murid-murid Tuhan Yesus pada zaman sekarang, termasuk saya dan Bapak Ibu semua. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus yang memiliki kuasa segala kuasa. Tuhan Yesus yang memiliki kuasa di bumi dan di surga, sesungguhnya telah memberikan kuasa itu kepada kita. Tuhan Yesus telah mengimpartasikan kuasa Roh Kudus, kuasanya di dalam setiap kehidupan orang percaya, supaya setiap orang percaya juga punya kuasa untuk melibatkan diri di dalam pekerjaan Tuhan, untuk melibatkan diri di dalam pelayanan Tuhan. Dan pertanyaan bagi kita adalah, bagaimana caranya kita bisa melibatkan diri dalam pelayanan Tuhan? Bagaimana kita bisa melibatkan diri dalam pelayanan Tuhan sehingga semua orang juga turut merasakan kasih karunia Allah yang saat ini kita nikmati? Bagaimana caranya? Bapak, Ibu, dan saudara, di dalam Matius 4, di dalam Matius 28 ayat 18 sampai dengan ayat 20, di situ termuat 4 kata perintah yang diberikan kepada kita, kepada orang percaya, kepada saya dan Bapak Ibu semua. Ada 4 kata perintah. Dan kata perintah itu yang pertama adalah pergilah. Kita bisa melihat dalam ayat yang ke-19. Karena itu pergilah. Kata pergilah adalah suatu penugasan yang bersifat misioner, di mana gereja Tuhan, orang percaya harus pergi keluar dan bersaksi. Menjadi kesaksian bagi Tuhan, menyaksikan kasih Allah di dalam hidupnya, sehingga orang-orang yang ada di sekitar boleh terberkati melalui hidup kita, melalui kesaksian kita. Sebagai umat percaya kita harus pergi. Kita tidak bisa tinggal di dalam zona nyaman kita. Kita tidak bisa berkata sing penting aku selamat, sing penting aku diberkati, sing penting aku kepenak dan sebagainya. Tetapi kita harus keluar dan meninggalkan zona nyaman kita, supaya lingkungan sekitar kita yang masih hidup dalam kesesatan boleh mendengar berita keselamatan dari kita. Mereka yang hidup dalam penderitaan boleh memperoleh penguatan dari pelayanan kita. Jadi kata yang pertama, ayo kita pergi. Pergilah untuk bersaksi. Dan kata perintah yang kedua adalah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah semua bangsa muridku. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahu Allah sangat mengasihi manusia. Bahkan kasih Allah kepada manusia melebihi kasih dari apapun. Belas kasih Allah terbukti ketika Ia melihat manusia yang tidak mampu membebaskan dirinya dari dosa. Ia menjalankan misinya dengan mengutus Tuhan Yesus Kristus, putranya yang tunggal, turun ke dunia untuk membebaskan, untuk menyelamatkan manusia, dengan mengorbankan diri sebagai tebusan, supaya setiap orang boleh bebas dari api hukuman maut. Allah menghendaki agar semua manusia diselamatkan dan memperoleh serta mendengarkan pengetahuan tentang kebenaran.
Seperti yang tertulis di dalam 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4 yang demikian. Yang mengatakan bahwa itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan menghendaki umat manusia memiliki pengenalan yang benar akan Kristus, sehingga setiap umat manusia boleh bertobat, beroleh pengampunan Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang akhirnya menjadi pengikut Kristus, yang akhirnya bisa menjadi murid-murid Kristus. Jadi Bapak Ibu, kita harus pergi memberitakan kabar sukacita, memberitakan berita kebenaran firman kehidupan kepada saudara kita, sesama kita, lingkungan kita, agar mereka menjadi murid Kristus. Dan kata kerja, kata perintah yang ketiga yang juga merupakan kata kerja adalah baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mungkin saat kita mendengar baptislah, kita akan berpikir, Bu Prapti, membaptis itu kan tugasnya Pak Pendeta. Bu Prapti, membaptis itu tugasnya Pak Yantakarya, tugasnya Pak Yusak, atau tugas pendeta-pendeta itu loh, bukan tugas saya. Benar Bapak Ibu, membaptis dengan air dalam nama Allah Bapa adalah tugas para pendeta. Tetapi pengertian dari baptisan tidak sebatas membaptis dengan air, tetapi terlebih kepada bagaimana kita lebih mengarahkan kepada persekutuan dan persatuan dengan Kristus. Karena pengertian dari baptisan di sini adalah agar setiap orang percaya berani mengikrarkan imannya bahwa dirinya adalah pengikut Kristus, bahwa dirinya telah menjadi anak Tuhan. Berani terang-terangan mengakui bahwa dirinya sudah bertobat dan hidup di dalam Tuhan Yesus. Artinya tugas kita adalah kita bisa membantu mereka supaya mereka yang tadi bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu memiliki persekutuan yang indah, memiliki persekutuan yang baik, yang manis, dan berani mengakui imannya, mengikrarkan imannya secara jujur dan berterus terang. Jadi pengertian baptis adalah, tadi dikatakan yang pertama pergi. Kita harus pergi dan bersaksi. Lalu membuat orang dengan kesaksian kita bertobat terima Yesus. Lalu mereka berani mengikrarkan iman mereka secara terus terang, secara jujur. Dan kata yang keempat adalah, kata perintah yang keempat yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, orang percaya adalah, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ketoke abot nggih. Kelihatannya berat. Ya memang benar-benar berat. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang dimaksud dengan kata ajarlah mereka? Mungkin Bapak Ibu akan bertanya, mengajar itu tugasnya Bu Guru, tugasnya Pak Guru. Kalau katekisasi tugasnya Pak Pendeta, Ibu Pendeta. Lah kok ini ajarlah? Bapak, Ibu, dan Saudara, pengertian ajarlah tidak secetek itu. Kalau kita bisa melihat perjalanan hidup orang percaya sesungguhnya tidaklah selalu mulus. Terkadang orang percaya diperhadapkan dengan badai kehidupan, dengan persoalan-persoalan, dengan pergumulan yang tiada kunjung berakhir. Masalah satu selesai, datang lagi masalah yang satunya.
Masalah yang satunya selesai tapi datang juga masalah lainnya yang ngantri di belakangnya. Dan dalam kondisi yang seperti inilah Bapak Ibu, tidak sedikit orang tatkala diperhadapkan dengan badai kehidupan yang luar biasa, pergi tinggalkan Tuhan. Wah, jebule melu Gusti Yesus ki abot. Wah, jebule melu Gusti Yesus ki akeh penderitaane. Dinyek rono rene. Wah, jebule melu Gusti Yesus kuwi rasane kaya ngene. Disingit wong kono rene. Nek mlaku ana sing nyindir, sindir kanan, sindir kiri. Oh my God. Nah, ketika menghadapi masalah itu Bapak Ibu, terkadang saudara kita pun ada banyak yang mencari pertolongan dari yang lain. Tidak sedikit yang meninggalkan Tuhan. Tidak sedikit mungkin anak muda di sini. Wah, aku ki umurku wis 20 tahun. Golek yang sing seiman kok angel. Ya wis lah, kaya ana sing naksir aku, tapi ra seiman, ra apa-apa. Gusti Yesus tak tinggalke wae. Nah, mungkin juga ada banyak alasan yang lain. Melu Gusti Yesus kok ekonomiku sulit ya. Kok aku jadi orang elit, ekonomi sulit. Waduh. Wes aku tak melu kae wae. Pendak sasi entuk sembako lho, entuk minyak goreng dan sebagainya. Nah, dalam keadaan seperti inilah Bapak, Ibu dan Saudara, tugas kita adalah mengajarkan sesuai yang Tuhan Yesus perintahkan. Ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Yang artinya bahwa kita sebagai umat percaya, sebagai pengikut Kristus harus bisa mendampingi mereka, menguatkan iman mereka, menolong mereka sehingga mereka tetap setia di dalam Tuhan. Sehingga mereka tidak akan meninggalkan Tuhan. Jadi artinya kita melayani mereka ketika mereka sedikit mengalami kemiskinan. Apa sih salahnya kalau kita berbagi? Kalau mereka dalam keadaan sakit, apa sih salahnya kita mendoakan mereka? Jadi kita bisa memberikan pembimbingan bagi mereka, bisa memberikan pendampingan bagi mereka, sehingga pengenalan mereka akan firman kehidupan semakin dalam dan sempurna. Sehingga iman mereka boleh bertumbuh, iman mereka boleh hidup, berakar dan terpelihara. Sehingga kehidupan mereka boleh memiliki iman yang bertumbuh, berbuah di dalam Tuhan. Dengan demikian, tatkala ujian datang, tatkala pergumulan hidup datang, mereka tetap berdiri teguh di dalam Tuhan bersama-sama dengan kita. Jadi Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tugas kita sebagai anak-anak Tuhan adalah melakukan keempat kata kerja tadi. Melakukan keempat kata perintah yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Yaitu pergi bersaksi. Memberitakan kabar baik. Supaya semua orang yang memberitakan kabar sukacita itu boleh bertobat dan menjadi pengikut Kristus. Sehingga mereka memiliki persekutuan yang indah, persekutuan yang intim dengan Yesus. Sehingga iman mereka boleh bertumbuh, berbuah bagi Tuhan. Dan satu janji Tuhan bagi kita, anak-anaknya, umat kesayangannya, umat percaya yang rela melayani Tuhan, yang rela pergi melayani mereka adalah ada janji penyertaan Tuhan yang tertulis di dalam ayat 20b yang demikian bunyinya. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada janji penyertaan Tuhan buat saya dan saudara. Janji ini merupakan
Janji bagi setiap kita yang mau melibatkan diri dalam pelayanan Tuhan. Janji bagi kita yang mau pergi dan keluar dari zona nyaman kita untuk melayani Tuhan. Tatkala kita berada dalam kelemahan, tatkala kita berada dalam kemiskinan, tatkala kita juga berada dalam pergumulan, kita harus yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan ada bersama dengan kita. Bahwa penyertaan Tuhan kekal dari saat ini, besok, bahkan sampai kita pulang ke rumah Bapa. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai umat percaya, mari kita pergi dan melayani mereka. Masih banyak saudara kita yang tersesat. Masih banyak saudara kita yang saat ini sakit, butuh dukungan doa kita. Yang lemah butuh penguatan kita. Yang terhilang dan butuh semangat dari kita. Mari kita layani Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita naikkan doa ucapan syukur atas firman yang sudah kita terima. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar hari ini Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kasih setiamu Tuhan sudah kami rasakan dalam kehidupan kami. Engkau menebus Tuhan segala dosa-dosa dan kesalahan kami Tuhan Yesus. Engkau memberikan hidup yang baru bagi setiap kami. Tuhan, biarlah melalui firman ini Tuhan Yesus, kami boleh Tuhan semakin percaya bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan Yesus penolong kami. Engkau satu-satunya Tuhan Allah yang menyertai kehidupan kami. Dan juga Tuhan Yesus melalui firman ini, hati kami Tuhan boleh Engkau gerakkan Tuhan Yesus, sehingga kami mau, bahkan kami siap Tuhan Yesus untuk melayani Engkau dengan sepenuh hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Ibu Deborah Suprapi Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu hari ini. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang memberkati kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati setiap apa yang beliau kerjakan Tuhan Yesus. Tuhan berikan kesehatan dan penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah menerima kuasa dan kemenangan dari Tuhan, marilah kita mulai bergerak, kita mulai melayani Dia dengan sepenuh hati kita. Mari kita naikkan pujian, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Jemaat yang di rumah, kita mau sama-sama bertepuk tangan, kita mau mengekspresikan segala sukacita kita karena kemenangan yang sudah kita terima. Kami yang telah ditebus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, menyatakan Kau besar dan
sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang telah Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa kemenangan-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang telah Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sekali lagi Bapak Ibu, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang telah Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari kita beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Ya, puji syukur ya Bapak Ibu, kita boleh sampai saat ini kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan Yesus saat ini sudah menang dan sudah naik ke surga. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita kembali untuk kita menaikkan segala doa, ucapan syukur dan syafaat kita. Sekali lagi jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengundang jemaat untuk tundukkan kepala kita. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kami bersyukur Tuhan, karena kebaikan kemurahan-Mu, karena cinta-Mu yang teramat sangat luar biasa. Maka sampai saat ini kami boleh menikmati pemeliharaan Tuhan atas hidup kami, baik secara pribadi maupun di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan Yesus yang baik, saat ini Tuhan kami berdoa buat seluruh jemaat GKMI Siloam. Dimanapun mereka berada ya Tuhan, kami mohon lawatan Tuhan turun atas mereka. Tuhan menolong mereka, Tuhan menilik mereka. Bagi mereka yang saat ini mengalami sakit penyakit ya Tuhan, kami mohon Tuhan Yesus jamah mereka, sembuhkan mereka, pulihkan mereka. Jika saat ini mereka mengalami kesulitan secara ekonomi Tuhan, kami juga mohon kepadamu Tuhan, bukakanlah tingkap-tingkap langit-Mu atas mereka. Sehingga segala keperluan mereka Tuhan boleh cukupkan, Tuhan boleh memberikan. Tuhan akan membuka jalan bagi mereka untuk mereka mendapatkan berkat, sehingga segala kebutuhan mereka boleh terpenuhi. Bagi mereka Tuhan yang saat ini bergumul dengan pekerjaan, kami mohon Tuhan juga memberikan pekerjaan sesuai dengan talenta mereka, sesuai dengan kemampuan, potensi-potensi yang mereka miliki. Bagi mereka yang bergumul dengan pendidikan, kiranya Tuhan juga akan membuka jalan bagi mereka Tuhan, supaya mereka dapat menyelesaikan pergumulan mereka. Mereka yang mencari sekolah lanjutan, Tuhan akan menolong mereka. Tuhan memberikan hikmat-Mu bagi mereka Tuhan, sehingga mereka boleh menentukan sekolah lanjutan yang tepat. Dan bagi mereka Tuhan yang bergumul dengan biaya pendidikan, kami juga percaya Tuhan Yesus akan melimpahkan berkat-Mu atas mereka, sehingga mereka tidak akan mengalami sesuatu kekurangan apapun. Tuhan Bapa dalam surga, saat ini Tuhan kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, termasuk kota Salatiga Tuhan, yang berada dalam pergumulan di mana COVID-19 masih merebak. Kami mohon ya Bapa, agar virus COVID-19 ini Tuhan segera berakhir. Berkati juga Tuhan para tim
dokter, para tim medis yang ada, agar mereka boleh Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan yang lebih kepada mereka, sehingga mereka boleh menangani para pasien. Mereka boleh menjadi alat Tuhan untuk mengobati para pasien Tuhan, sehingga para pasien corona bisa terbebas dari sakit penyakit, dan negeri kami Indonesia ini boleh kembali dipulihkan, boleh kembali Tuhan mengalami sukacita, mengalami kenyamanan ya Bapa, karena terbebas dari bencana COVID-19. Dan mungkin juga Tuhan masih ada bencana-bencana lainnya yang terjadi. Kiranya Tuhan juga akan menolong dan campur tangan sehingga segala bencana boleh terselesaikan. Para umat Tuhan yang saat ini sebagai korban bencana yang mengalami kekurangan, kiranya Tuhan akan limpahkan berkat-Mu atas mereka sehingga mereka boleh berkecukupan. Kami berdoa Tuhan, memohon perlindungan-Mu bagi para anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati, menolong sehingga para hamba-hamba Tuhan, para jemaat Tuhan benar-benar menjadi alat Tuhan, mau pergi dan melayani Tuhan. Proses penyaringan hamba Tuhan di GKMI Siloam ya Bapa, kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang akan menentukan, yang akan memilih dan menempatkan sosok yang memang Tuhan benar-benar pilih, yang benar-benar layak untuk menjadi pelayan Tuhan di GKMI Siloam ini. Kami bersyukur Tuhan atas persembahan yang sebentar lagi boleh kami persembahkan bagi Tuhan. Kiranya Tuhan kuduskan setiap persembahan sehingga boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum bisa memberi. Kiranya berkat-Mu juga senantiasa melimpah atas kami semua. Terpujilah Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita sudah sampai di penghujung ibadah kenaikan hari ini. Marilah kita katakan bersama-sama, Tuhan inilah hidup kami, Tuhan inilah hati kami. Kami mau Tuhan Yesus melayani Engkau. Tuhan inilah hidupku. Mari pujikan pujian ini dengan segenap hati. Katakan Tuhan inilah hidupku. Inilah hidupku. Ku serahkan padamu.
sampai bumi penuh kemuliaan. Ini hati dan hidup kami Tuhan. Seluruh hidupku pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Saya undang Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita sebagai umat Mennonite, mari kita mengikrarkan komitmen pemuritan kita yang berbunyi demikian. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai umat percaya di seluruh dunia, mari kita mengungkapkan iman percaya kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat rasuli. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat merayakan kenaikan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.